telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku kepadamu, Tuhanku. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya.
karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku, baik yang ada di sini maupun yang di rumah. Shalom. Puji nama Tuhan, shalom. Semuanya siap untuk menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini, amin. Yang siap lambaikan tanganmu tinggi-tinggi, tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus. Puji nama Tuhan. Mari kita membuka hati kita menyambut hadirat Tuhan pagi hari. Setiap kita akan mengalami hadirat Tuhan. Kita tundukkan kepala bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Dan satu hati kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau setiap kami boleh hadir di tempat ini kembali, kami sangat mengucap syukur
Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami rindu membuka hati kami, menyatukan hati kami, memuji menyembah Tuhan, dan kami percaya sementara kami menyembah Engkau Tuhan, kehadiran-Mu Engkau nyatakan, menjamah, memulihkan kehidupan kami, memberkati setiap kami. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Buka hati kita bersama-sama Bapak Ibu saudaraku. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Tetap di sini, menikmati pahit-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Katakan lagi, aku ingin. Ku ingin tetap di sini, menikmati pahit-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Lagi bawah hatimu Bapak Ibu saudaraku. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sambil angkat tangan sama-sama. Ku ingin tetap di sini, nyatakan rindu-Mu. Menikmati pahit-Mu. Oh, inilah rinduku. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Lagi katakan, aku ingin tetap di sini, ya di sini, menikmati pahit-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sekarang Bapak Ibu sendiri katakan, ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini. Ya Tuhan, ini rinduku. Menikmati pahit-Mu. Kami harus jumpa dengan Tuhan. Satu kali lagi Bapak Ibu saudaraku, sambil letakkan tanganmu di dadamu, katakan, ku ingin tetap di sini, menikmati pahit-Mu.
perjumpaan kami dengan Tuhan. Dan itu yang mengubahkan, memberkati kehidupan kami. Bapak Ibu saudaraku, berapa banyak kau percaya waktu engkau sembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, engkau jumpa dengan Tuhan, hidupmu diberkati oleh Tuhan. Mari kita perlahan-lahan bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu saudaraku, sambil kita mengangkat kedua tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Nyatakan kerinduanmu. Ku ingin tetap di sini menikmati. Sungguh-sungguh lagi katakan, ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini menikmati ya baik-Mu Tuhan. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu dan memandang, oh, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Mari sembah Dia, nyatakan rindumu, nyatakan rindumu padanya. Oh, perjumpaan denganmu, itulah yang ku ingini, itulah yang kami ingini Tuhan. Haleluya. Ya isi hatiku, ini isi hati kami. Jumpa denganmu Tuhan, merasakan hadir-Mu, menikmati kehadiran-Mu Tuhan. Yesus, haleluya, 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 haleluya. Yara lama syata karala yara lama taka yara lama yara lamu. Syata karala yara lama 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 taka lama lama. Ini kesempatan bagi kita untuk menyembah Tuhan. Mari gunakan waktu yang baik untuk menyembah dengan sungguh-sungguh. Inama syata karala yara lama taka lama lama shikiri yara lama lama. Oh Ramashata karala lama. Sikara lama yara lama syata karala lama. Syata karala yara lama sikiri yara lama syata karala lama. Bebaskan rohmu Bapak Ibu saudaraku. Oh Ramashata karala yara lama. Yara lama sikiri yara lama syata lama. Haleluya, haleluya. Oh kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Kami rindu menikmati, kami rindu menikmati hadirat-Mu. Satu yang kami percaya, hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami, dan kemuliaan-Mu memenuhi ruangan ini Tuhan. Itu yang kami percaya. Sungguh ini hati kami, hati yang haus, hati yang lama akan Engkau Tuhan.
Ayo tanpa terkecuali semua pribadi yang ada di tempat ini, baik kita yang jemaat Tuhan, baik kita yang melayani Tuhan di bawah mimbar, di atas mimbar. Ayo kita satu hati Bapak Ibu saudaraku, kita berdoa, kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sampai setiap kita pagi hari ini jumpa dengan Tuhan, alami Tuhan sendiri. Hinamata kara nama yara laba sikri yara laba 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 sikri yara laba 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 laba. Oh raba yara laba sikri laba yara laba 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 sikri yara laba laba. Ambil waktu Bapak Ibu saudaraku. Ayo saudara-saudaraku ambil waktu. Hinama syata karala barala. Shikiri arala barala 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 syata karala barala 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 sikarala barala. Ora basyata karala barala barala. Mari para pelayan Tuhan yang ada di atas mimbar sembah Tuhan. Ora mantakana lama shikiri arala barala 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 basikiri. Hira barala 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 basikiri arala. Saya mulai merasakan ada aliran kuasa Roh Kudus mengalir bagi setiap kita Bapak Ibu saudaraku. Syatakarala barala basikiri arala barala 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 basikiri arala. Hinama syatakarala barala basikiri arala. Kami rasakan Engkau Tuhan. Terima Tuhan. Hinama syata karala barala basikiri arala barala 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 basikiri arala barala. Mengalir, 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 mengalir. Harama syata karala barala basikiri arala barala barala. Dari yang ada di depan sampai yang di belakang Tuhan, kami rasakan Engkau. Hinama syata karala barala basikiri arala barala barala basikiri arala barala 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 barala. Rabasyata karala barala 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 basikara barala 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 barala. Yesus 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 Yesus. Oh rabata karala masyata karala barala barala barala. Hinamata karala masyata karala barala barala barala. Kami tidak mau terlewatkan ini Tuhan. Oh rabata karala masyata karala barala 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 barala. Oh rabasyata karala masyikiri. Yesus 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 Yesus. Holy Spirit come, Holy Spirit come. Oh rabasyikiri arala barala barala mata karala masyata karala barala barala. Hira barala basikiri arala barala 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 barala. Ura basyata karala barala barala basikara barala barala. Shikiri arala barala barala basikiri arala. Ura barala barala basikara barala barala basyata karala barala barala barala. Ura basyata karala barala 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 basikiri arala. Yesus 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 Yesus. Oh Allah Roh Kudus, oh Allah Roh Kudus. Oh rabasyata karala basyata karala barala. Oh rabasyata karala barala. Oh rabasikara barala. Oh begitu indah hadirat-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Begitu indah hadirat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Setiap kami yang ada di tempat ini, kami tidak mau melewatkannya sedikit pun.
Dan kami tahu Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kasih-Mu, kuasa-Mu mengalir bagi kami Tuhan. Dan kami meyakini Allah Roh Kudus Engkau ada di tengah-tengah kami. Bapak Ibu Saudaraku, berapa banyak kau percaya Tuhan hadir pagi hari ini. Lambaikan kedua tanganmu tinggi. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Allah Roh Kudus. Katakan penuhi. Penuhi kami. Ku rindu kau selalu dalam hidup. Katakan dengan lebih sungguh Bapak Ibu Saudaraku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamahlah ku rindu hadirat. Oh, ku sembah kudus, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kau mulia, mulia. Ku bagimu Tuhan. Sambil lambaikan tangan kita bersama. Ku sembahku, oh kudus, kudus, kuduslah. Nyanyikan. Dan ku sanjung kau mulia, mulia bagimu. Lebih sungguh-sungguh lagi Bapak Ibu Saudaraku. Ku sembah kudus, ya kudus, kuduslah. Dan ku sanjung Engkau yang termulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Keagungan-Mu, kemuliaan-Mu ada di tengah-tengah kami. Terpujilah nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, umat Tuhan yang percaya Tuhan hadir. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk Amin. tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus. Mari bersama-sama pagi hari ini kita bertepuk tangan Bapak Ibu Saudaraku. Engkau yang di rumah juga bersuka cita bagi Dia. Oh. Kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku kan bernyanyi, puji Dia, puji
kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Lagi katakan, bukan bersuka karena kehadiran-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Sama-sama semua. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Dia akan diduka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Lebih lagi Bapak Ibu Saudaraku, sama-sama. Bukan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Bukan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Sama-sama lambaikan tangan kita. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Dia akan diduka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Dia akan diduka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Mengalir sukacita-Mu yang baru bagi setiap kami Tuhan. Sukacita-Mu memberikan kekuatan, ada damai sejahtera melimpah bagi setiap umat-Nya yang memuji Tuhan. Haleluya, lebih lagi semua. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Dia akan diduka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Dia akan diduka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Semua haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Yang bersuka cita berikan tepuk tangan. Haleluya. Dia Tuhan kita yang baik. Setuju katakan yes. Yes. Lebih lagi katakan yes. Yes. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita yang baik. Haleluya. Kami memuji Engkau Tuhan, Allah yang dahsyat, Allah yang baik. Amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku sama-sama katakan. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, Tetap apa? tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Lambaikan tanganmu. Tuhan Yesus baik, oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya.
kebaikan Tuhan. Oh, tak pernah berakhir. Boleh diangkat jempolnya, katakan Tuhan Yesus baik. Yesus amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Angkat tinggi jempolnya, Tuhan Yesus baik. Saya belum melihat jempolnya diangkat tinggi-tinggi. Tuhan kita baik untuk selama-lamanya. Lagi Bapak Ibu saudaraku, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Oh, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oh, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus. Katakan dari selama sampai selama-lamanya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Yang merasakan kebaikan Tuhan, angkat jempolnya kita tinggi. Tuhan Yesus baik. Semua Sungguh, nyanyi dengan suara yang kuat Bapak Ibu saudaraku. Oh, Tuhan Yesus. Bapak Ibu sendiri katakan Tuhan Yesus. Oh, sungguh baik. Ya, sungguh baik. Tuhan Yesus baik. Lagi Bapak Ibu saudaraku, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu saudaraku, kita contoh gerakannya C. Audi. Gimana C? Tuhan Yesus baik. Seperti ini ya Bapak Ibu saudaraku. Tuhan kita baik. Mari kita rayakan pagi hari ini. Percaya, katakan amin. Tuhan Yesus baik. Semua. Oh, sungguh baik. Yang di rumah juga mari bergoyang bagi Tuhan. Lagi katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oh, sungguh amat baik. Kau sungguh baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Lagi Bapak Ibu saudaraku, Tuhan Yesus baik. Oh yeah. Sungguh amat baik. Kau sungguh-sungguh baik. Namanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oh. Kau sungguh baik. Namanya, katakan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sorak-sorai yang meriah. Haleluya. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudaraku. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku.
Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Mari lebih lagi bersama-sama katakan, Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku. Amin. Buat jiwaku, Yesus, Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta, Ku cinta selamanya. Lagi Bapak Ibu sendiri katakan, Yesus yang termanis, Yesus yang termanis. Inilah pengakuan kami pagi hari ini kepadamu Tuhan. Yesus, Engkau termanis buat jiwaku. Yesus, Yesus yang termanis. Katakan, ku cinta, cinta selamanya. Kau yang mengasihi Tuhan, saya undang bangkit berdiri kembali Bapak Ibu. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus, Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta, cinta selamanya. Sambil angkat tanganmu tinggi-tinggi, semua katakan, Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku. Ya, buat jiwaku. Yesus, oh Yesus, Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Katakan, ku cinta, ku cinta selamanya. Kau yang cinta Tuhan segenap hatimu, katakan, ku cinta selamanya. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Yesus yang kita cintai, haleluya. Ini pengakuan kami di hadirat-Mu ya Bapa. Kami semua yang berkumpul di tempat ini maupun yang beribadah di rumah masing-masing. Kami mencintai Putra Tunggal-Mu, Juru Selamat kami yang hidup itu. Dan terima kasih kami beroleh kasih karunia untuk bisa memenuhi panggilan ibadah kudus pagi ini. Terima kasih Bapa yang baik. Sekarang Tuhan di tengah ibadah yang sangat baik ini, kami tetap membuka hati dan pikiran kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu, merenungkannya, menyimpan dalam hati kami dan kami mau belajar melakukannya dalam hidup kami masing-masing. Urapilah kami semua tanpa terkecuali, berikan kami inspirasi melalui firman-Mu dan dengannya
hidup kami diubahkan lebih baik lagi. Engkau menolong hamba-Mu yang banyak kekurangan dan kelemahan ini Tuhan. Belas kasihan-Mu atas kami semua. Kami berdoa kepada Allah yang hidup, Tuhan yang maha mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Diam, ku taati Dia. Itu pokok pikiran yang kita akan pikirkan bersama-sama. Dalam diam, ku taati Dia. Teks kita dari Matius 1 ayat 24 dan 25. Saya baca dengan cepat. Bapak Ibu yang di rumah boleh membuka Alkitabnya juga untuk membaca. Matius 1 ayat 24 sampai 25 firman Allah berkata, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Yang diberkati mereka yang membaca firman Allah, merenungkannya, menyimpan dalam hati serta melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup mereka sehari-hari. Amin. Dalam diam, ku taati Dia. Pagi ini kita coba akan melihat satu tokoh di sekitar peristiwa Natal. Yang pertama itu Bapak Ibu, pria itu bernama Yusuf, suami Maria. Siapakah Yusuf suami Maria ini? Dia adalah anak dari Yakub. Yang cukup menarik Bapak Ibu, Yusuf dalam perjanjian lama juga anaknya Yakub. Dalam perjanjian baru ini, Yusuf juga anaknya Yakub. Dalam perjanjian lama, Yusuf itu bermimpi. Dan Tuhan memberi visi melalui mimpi. Dalam perjanjian baru, Yusuf bermimpi. Dan dalam mimpi itu, Tuhan memberi visi. Yusuf perjanjian lama, anak dari Yakub. Yusuf perjanjian baru, anak Yakub dari suku Yehuda. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, Yusuf dan Maria itu sama-sama keturunan Raja Daud sebenarnya Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu membaca di dalam kitab Bilangan atau di dalam kitab Keluaran, secara khusus kitab Bilangan, Bapak Ibu akan ketemu orang Israel itu sebenarnya di zaman Musa mereka diwajibkan. Kalau satu suku, ada 12 suku, ada Ruben, Simeon, Bapak Ibu, dan berbagai macam suku, 12 suku itu. Kalau ada satu perempuan suku Ruben atau seorang pria punya 2 anak perempuan, 3 anak, tapi semua anaknya adalah perempuan dari suku Ruben, maka mereka sebenarnya diwajibkan perempuan ini menikah dengan pria suku Ruben juga. Jangan dengan suku Lewi atau suku Manasye. Kenapa? Karena kalau seorang bapak punya anak perempuan dari suku Ruben, gak punya anak laki-laki, maka tanah yang dia dapat turun kepada anak perempuan. Kalau anak perempuan ini menikah dengan suku di luar suku Ruben, maka lama-kelamaan suku Ruben gak punya tanah lagi. Karena diambil oleh anak dari suku lain, anak laki-laki dari suku lain. Karena itu mereka didorong. Anak perempuan menikah dengan yang satu suku. Kalau suku Ruben harus menikah dengan suku Ruben. Kalau suku Yehuda harus dengan suku Yehuda. Itulah sebabnya Maria itu suku Yehuda. Yusuf suku Yehuda. Ditarik ke atas terus, Maria itu keturunan Raja Daud. Yusuf itu keturunan Raja Daud. Jadi suami istri ini Bapak Ibu adalah sama-sama suku Yehuda, sama-sama keturunan raja. Nah, Yusuf, suami Maria ini tukang kayu. Itulah sebabnya Bapak Ibu, jelas sekali. 50 tahun lalu kalau kita hidup Bapak Ibu ini dikasih Tuhan 50 tahun yang lalu, kita tahu kalau papa seorang petani, anaknya cenderung petani. Kalau papa seorang dokter, anak cenderung dokter. Karena pilihan profesi 1000 tahun yang lalu. Jadi Yusuf tukang kayu, pasti karena Yakub tukang kayu. Itu sebabnya Tuhan Yesus tukang kayu. Karena memang pilihan profesi sangat terbatas. Nah, Yusuf yang kita tahu di dalam Alkitab, suami dari Maria ini, hidupnya sangat singkat. Sekali kita ketemu catatan Injil ketika Yesus berusia 12 tahun di bait Allah untuk dibar mitzvah, ditabiskan sebagai anak lulus Taurat.
Setelah itu Yusuf tidak pernah disentuh sama sekali oleh semua penulis Injil. Nama Yusuf suami Maria itu langsung terhilang. Itu sebabnya orang-orang berasumsi kelihatannya Yusuf mati muda setelah Tuhan Yesus lahir. Kemudian mereka punya 4 anak laki-laki lagi. Yang menulis kitab ada 2, namanya Yakobus, kitab Yakobus yang kita punya, dan juga Yudas yang menulis kitab Injil Yudas, juga 2 lagi anak laki-laki. Lalu lebih dari 1 anak perempuan. Jadi setelah Tuhan Yesus lahir, Maria masih melahirkan beberapa anak lagi. Mimpi yang pertama, Matius 1 ayat 20 dan 21. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya ialah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yusuf dalam tidur bermimpi. Bulan lalu kita sudah belajar tentang Yohanes Pembaptis. Setiap kali malaikat Gabriel yang datang, maka yang dibawa adalah Gabriel datang dalam sebuah mimpi kepada. Saya mendorong Bapak Ibu, waktu kita membaca teks, jangan gunakan kacamata kita zaman sekarang. Kita harus belajar melepaskan kacamata kita zaman sekarang dari sudut pandang zaman sekarang. Coba kita menyelami kehidupan di masa itu. Kita merenungkan dengan baik, belajar bermeditasi, membayangkan kita di situasi seperti itu. Bapak, Ibu, dan saya, kita sudah selesai dengan cerita ini. Kita tahu bagaimana happy ending. Tapi Yusuf, hari itu pasti dia putus asa. Hatinya hancur. Mimpinya berantakan. Tunangannya yang dia cintai. Kira-kira Maria baru berusia 15 tahun menurut para sarjana. Di zaman dulu menikah muda itu biasa. Dan mereka masih bertunangan. Tapi di zaman itu sudah disebut sebagai istilah perkawinan Bapak Ibu. Bayangkan tiba-tiba tunangannya mengaku, aku mengandung. Mengandung dari Roh Kudus. Bapak Ibu bisa bayangkan. Tiba-tiba anak perempuanmu datang lalu berkata, "Pa, aku mengandung. Mengandung dari Roh Kudus." Bapak Ibu bisa bayangkan suasana Yusuf yang sangat mencintai Maria. Bagaimana kita tahu? Iya, kita tahu. Walaupun dia tahu Maria telah mengandung, dia telah memutuskan. Perhatikan itu tadi Bapak Ibu. Dia telah mempertimbangkan dengan baik semuanya. Lalu kemudian dia memutuskan untuk berpisah baik-baik dengan Maria. Kenapa? Karena ada 2 kemungkinan saja pilihannya. Putus baik-baik atau ngomong kepada orang Maria dirajam dengan batu sampai mati. Tapi karena cinta Yusuf kepada Maria, cinta yang tidak. Bapak Ibu, perhatikanlah Tuhan Yesus. Dia mencinta sampai terluka. Bapaknya sama. Tanda kutip, Yusuf mencinta sampai terluka. Bersetubuh sampai Yesus lahir. Sekarang Bapak Ibu, tiba-tiba malaikat Tuhan datang lagi. Lalu berkata apa? Dia harus pergi. Kenapa Bapak Ibu dikasihi Tuhan? Karena ada orang yang hendak membunuh bayi ini. Coba Bapak Ibu bayangkan suasana hati Yusuf. Dia pasti bingung, apa yang salah dengan anak ini? Apakah kelahirannya sebuah kejahatan? Siapa yang dirugikan dari kelahiran baby ini? Kenapa ada orang hendak membunuh? Dan yang ingin membunuh dia bukan orang sembarangan. Raja terkuat di zaman itu. Orang yang paling berpengaruh di sana, Istana Gading. Tiba-tiba begitu peduli dengan bayi yang cuma lahir di kandang domba. Bayangkan suasana hati Yusuf dan Maria Bapak Ibu. Betapa bingungnya mereka dengan situasi itu. Apa yang salah dengan baby ini? Siapakah yang dirugikan dari kelahirannya? Justru alam semesta berutang segala-galanya kepada bayi ini. Tetapi kenapa ada orang yang hendak membunuh bayi ini? Dan yang menarik Bapak Ibu, kemudian malaikat dalam mimpi itu memberi nasihat supaya Yusuf pergi ke Mesir. Bapak Ibu, pergi ke negeri yang asing di zaman dulu dengan transportasi yang sangat minim, mungkin cuman
keledai yang mungkin bisa mereka sewa atau mereka beli oleh karena persembahan orang Majus, emas, kemenyan dan murid sebagai modal mereka untuk pergi ke Mesir. Tetapi bayangkan di pikiran mereka Bapak Ibu, waktu umat Israel nenek moyang mereka keluar dari Mesir, di padang gurun mereka sudah diberitahu jangan pernah kembali ke Mesir. Tetapi hari itu Yusuf harus melarikan diri ke negeri yang asing dengan bahasa yang asing, budaya yang asing, kebiasaan yang asing. Dan dia tahu bagaimana nenek moyangnya dilarang kembali ke Mesir. Sekarang dia harus pergi ke Mesir. Bapak Ibu, itu perkara yang tidak mudah bagi Yusuf. Pagi-pagi benar, masih sangat gelap. Dia harus beritahu kepada istri yang dia cintai. Ayo. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel. Karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Sampai di Mesir. Dengan modal dari orang-orang Majus itu Bapak Ibu. Mereka coba menata kehidupan mereka pelan-pelan. Mulai berkenalan dengan tetangga, mulai beradaptasi, mulai mengerti budaya di sana. Lalu tiba-tiba malaikat Tuhan datang. Bicara lagi, sekarang pulang. Sebab yang hendak membunuh bayi ini, anak ini sudah mati. Bapak Ibu, bagaimana Yusuf dan Maria tidak pernah diizinkan dalam suasana zona nyaman. Selalu terus harus waspada. Persis nenek moyang mereka di padang gurun. Coba bayangkan nenek moyang mereka Bapak Ibu di padang gurun. Baru sampai di satu titik. Lalu membangun tenda-tenda buat semuanya. Begitu semua sudah mulai siap-siap. Mungkin siap-siap masak. Ada yang siap-siap mau melahirkan. Lalu tiba-tiba tiang awan bergerak maju. Mereka bongkar semua yang sudah siap itu. Mereka harus terus berjalan lagi. Berhenti tiang awan, mereka harus berhenti. Bangun lagi, buat tenda lagi. Malam hari tiba-tiba tiang api bergerak, mereka harus bergerak. Mereka hidup harus terus menerus waspada. Terus menerus fokus. Mereka dilarang dalam zona nyaman. Persis kakek moyang mereka yang namanya Abraham. Terus menerus menjadi musafir. Itulah ciri utama gereja. Gereja adalah musafir. Yang terus menerus harus waspada. Terus menerus harus berhati-hati dan konsentrasi. Yusuf baru saja beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Sekarang dipanggil lagi untuk kembali. Bapak Ibu, bayangkan suasana hati Yusuf. Bagi orang Israel Bapak Ibu, Allah itu ada di Yerusalem. Karena bait Allah yang dibangun oleh Salomo itu di Yerusalem. Itulah sebabnya Bapak Ibu, semakin dekat dengan Yerusalem, bagi mereka semakin dekat dengan Tuhan. Karena bagi mereka Allah Israel itu bersemayam di bait Allah itu. Sebab Salomo pernah berdoa, bumi adalah tumpuan kakimu, langit adalah tahtamu. Tidak mungkin rumah yang aku buat ini bisa memuat engkau. Tapi tinggallah namamu di sini. Nanti orang Israel ini kalau karena kejahatan yang kau buang ke negeri-negeri lain, di negeri lain mereka bertobat, menyadari kesalahannya, berdoa menghadap Yerusalem ini, menghadap bait Allah ini, berkiblat ke bait Allah ini, dengarlah doa mereka. Karena itu orang Israel konsep teologisnya Bapak Ibu, semakin dekat Yerusalem, semakin dekat dengan Allah. Karena di Yerusalem, di Bukit Sion itu ada bait Allah. Bapak Ibu bayangkan ketika dia diusir, kemudian tanda kutip disuruh ke Mesir, berarti dia terbuang dari komunitas. Bukan hanya itu, dia semakin jauh dari Tuhan. Hari itu kemudian mimpi lagi. Mereka kembali ke Israel untuk kembali ke tanah kelahiran. Betapa sukacita hati Yusuf akan dekat lagi dengan bait Allah. Perhatikan cerita selanjutnya, mimpi yang terakhir. Matius 2 ayat 22. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea, menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Waktu malaikat Tuhan datang dalam mimpi, sekarang mereka kembali. Begitu kembali Bapak Ibu, Arkelaus, anak Herodes itu menggantikan. Arkelaus jauh lebih bengis. Bapak Ibu di Alkitab ada 3 Herodes ya, Bapak Ibu gak usah bingung. Ada 3 Herodes. Herodes ini berbeda lagi dengan Herodes Agung. Herodes Agung yang hendak membunuh Kristus di masa bayi. Nanti Herodes yang hendak menyalibkan Tuhan Yesus, itu adalah cucu Bapak Ibu. Jadi ada 3 Herodes di Alkitab supaya Bapak Ibu gak usah bingung kok kayaknya Herodes itu kekal banget ya.
Sepanjang masa ada dia, begitu Bapak Ibu. Bukannya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Nah perhatikan ketika Arkelaus menggantikan bapaknya jauh lebih bengis lagi. Lalu kemudian Yusuf berinisiatif memutar perjalanannya. Dia kembali pergi ke daerah Galilea. Kelihatannya ini kebetulan. Padahal tidak Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Nanti waktu dia di Galilea, dia memilih tinggal di Nazaret. Semua ini kayaknya kebetulan, tapi bukan. Ini semua menceritakan bahwa Allah adalah Allah yang berdaulat mutlak, yang mengontrol seluruh sejarah umat manusia. Perhatikanlah, Maria dan Yusuf bisa kembali ke Bethlehem oleh karena Kaisar Agustus memerintahkan supaya dibuat sensus penduduk. Dan karena sensus penduduk untuk menarik pajak, Maria dan Yusuf kembali ke Bethlehem. Karena di sana tanah kelahiran mereka. Tetapi Alkitab memberitahu kitab Mika pasal yang kelima, bahwa Mesias harus lahir di Bethlehem. Jadi cara Tuhan bekerja mengontrol sejarah, dia sentuh hati Kaisar Agustus dari Roma, supaya mengeluarkan undang-undang untuk sensus perpajakan, sehingga kemudian dua pasang anak manusia ini kembali ke Bethlehem. Yesus lahir di sana kemudian. Tetapi setelah dari Bethlehem mereka lari ke Mesir, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Waktu kembalinya larinya ke Nazaret. Kenapa? Karena Yesus harus disebut orang Nazaret. Itu sebabnya salibnya ditulis INRI. Yesus Nazaret, Raja Israel. Jadi Yesus itu lahir di Bethlehem, besar di Nazaret, home base-nya di Kapernaum, pelayanannya banyak di Yerusalem, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Perhatikan cara Tuhan mengontrol dan mengendalikan sejarah. Ternyata perjalanan Yusuf bukan sebuah perjalanan kebetulan. Semua persis seperti yang dinubuatkan dalam perjanjian lama. Akuratnya luar biasa. Oke, sekarang apa pembelajarannya? Yang pertama Bapak Ibu, perhatikan pelajaran untuk Bapak Ibu dan saya di sini dan kekinian. Apa relevansinya peristiwa Natal itu bagi kita? Yang pertama Bapak Ibu, Alkitab mencatat ada yang namanya teologi diam. Semua peristiwa yang menegangkan ini, jika Bapak Ibu coba menyelami dalam situasinya Yusuf dan Maria, semua peristiwa yang begitu beresiko tinggi, menegangkan, spot jantung setiap hari, tidak ada zona nyaman diizinkan dialami oleh mereka berdua Bapak Ibu. Tapi Yusuf, ini pria yang tidak sepatah kata pun berbicara. Diam 1000 bahasa. Gejolak hatinya yang menggelora Bapak Ibu tidak membuat dia kemudian menjadi cerewet, memaki-maki, berkata yang tidak pantas atau mengeluh. Dia diam, dia telan sendiri. Kita perlu merenungkan bagian ini di masa Natal ini Bapak Ibu. Betapa pentingnya teologi diam. Di dalam Alkitab ada teologi diam. Yusuf salah satu contoh kecil. Orang yang mengalami pergolakan hidup yang tidak mudah. Menutup mulutnya rapat-rapat. Punya pengalaman-pengalaman rohani yang spektakuler luar biasa. Dia tutup mulutnya rapat-rapat. Bapak Ibu di dalam Alkitab kita, beberapa kali Tuhan itu diam. Sekurang-kurangnya 430 tahun Tuhan diam. Waktu orang Israel ada di tanah Mesir, beranak pinak dari hanya 70 orang sampai berkembang biak hampir 2 juta jiwa di tanah Goshen sana Bapak Ibu. 430 tahun Tuhan diam. Tidak mengutus seorang hakim, seorang nabi, seorang raja untuk orang Israel di Mesir. Tuhan diam membisu sama sekali. Bukan hanya itu Bapak Ibu. Sekurang-kurangnya 37 pasal dalam kitab Ayub. Tuhan diam. Ketika orang pilihannya yang saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan ini mengalami pergolatan hidup yang tidak mudah. Surga membisu sama sekali. Tuhan diam. Dalam seluruh kitab Ester pasal 1 sampai pasal 10 Bapak Ibu, tidak ada satupun kata Tuhan, tidak ada kata Allah, tidak ada kata dia yang menunjuk kepada Allah atau kata gantinya yang menunjuk kepada Tuhan. Tuhan sama sekali tidak pernah disebutkan dalam kitab Ester. Tuhan diam. Ketika 127 provinsi dari India sampai Ethiopia dikuasai Raja Ahasveros, semua orang Yahudi mau dibunuh massal, genocide. Tuhan diam. Matius sampai Maleaki
atau Maleaki sampai Matius. Kitab terakhir perjanjian lama, kitab Maleaki sampai Matius. 400 tahun Tuhan diam. Tidak mengutus seorang nabi pun. Tidak mengutus siapa-siapa. Tuhan tidak bicara sama sekali. 400 tahun. Jadi total 830 tahun. Satu pasal dalam kitab Esra, 37 pasal dalam kitab Ayub. Tuhan diam. Di dalam kitab Ayub, ketika Ayub mengalami penderitaan yang luar biasa, sahabatnya datang, Elifas, Sofar, Bildad. Waktu Ayub ada di tempat sampah, 7 hari lamanya. Ketiga temannya ini menemani Ayub di tempat sampah karena badannya berbau busuk. Supaya kamuflase bau busuk dengan tempat sampah, dia sengaja tinggal di tempat sampah, Bapak Ibu. Dan 7 hari pertama, ketiga sahabatnya diam. Itulah satu-satunya perbuatan sahabatnya yang benar. Hari yang ke-8 begitu dia ngomong, Ayub berkata, dasar penghibur sialan. Ada teologi diam. Ketika Tuhan Yesus diinterogasi oleh Pilatus, Tuhan Yesus punya semua kesempatan untuk menjelaskan apa yang dia lakukan. Tapi Tuhan Yesus firman Allah berkata, seperti domba dibawa ke pembantaian, dia diam. Bapak Ibu, apa sih yang kita perlu renungkan? Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dalam hidup ini, ayo kita belajar dalam suasana Minggu Advent, Minggu Natal ini Bapak Ibu. Ada teologi diam di Alkitab. Yusuf itu diam. Tapi dalam diam, ku taati dia. Ayo belajar. Kita seringkali mungkin mulut diam. Pikiran kita ini terus berbicara. Mulut diam, hati kita ini terus cemas, terus khawatir, terus gundah gulana. Itu sebabnya kemudian hidup kita banyak kekhawatiran, kecemasan, ketakutan. Semua hal-hal yang belum tentu terjadi, kita sudah jaga, kita sudah peluk dan rangkul dia. Padahal semua yang kita cemas dan khawatirkan tidak terjadi. Tapi itu menghantui kita sampai kemudian dalam dialog batin kita Bapak Ibu. Kita mengalami banyak sekali ketakutan-ketakutan yang belum tentu terjadi. Kita nggak bisa diam. Oh ada tempatnya bicara. Ada tempatnya bicara. Bicara juga baik. Tapi pernahkah kita memberi ruang dalam hidup ini untuk diam? Mendengar dia bicara di tengah kebisingan pasar, di tengah keramaian mal, di tengah kebisingan dalam sebuah ibadah, namun kau bisa mengalami keteduhan hati dengan diam dan membiarkan dia berbicara. Bapak Ibu, kenapa kita nggak mendengar suara Tuhan? Karena kita terlalu aktif. Kita terus yang bicara. Kita mendominasi pembicaraan. Baik melalui pikiran-pikiran kita, melalui hati, melalui mulut bibir kita. Kita mendominasi pembicaraan. Dalam doa-doa kita terlalu banyak tuntutan yang tidak pernah habis yang kita bawa kepada Tuhan. Tidak ada yang salah dengan itu. Tapi kalau kita mendominasi semuanya, kapan kita bisa mendengar dia bicara? Yusuf diam. Diamnya itu yang membawa semua pesan-pesan Tuhan datang atas dia. Tuhan pun pernah diam. Nah, saya ingin lebih jauh lagi menerapkan bagian ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, jika masa-masa Natal ini, di tengah pandemi ini Natal kedua kita alami di masa pandemi. Barangkali engkau merasa Tuhan, kenapa diam? Waktunya engkau bicara Tuhan. Hidupku sudah gak mudah ini. Ini sebentar lagi sesuatu yang sulit akan lebih parah terjadi dalam hidupku. Tuhan, waktunya lah bertindak. Jangan diam. Kadang-kadang barangkali Bapak Ibu sedang ada dalam situasi seperti itu. Dengarkan cerita firman Allah. Perhatikan. Tuhan diam 430 tahun di Mesir. Tapi dalam diamnya Tuhan, dia mempersiapkan seorang bayi yang bernama Musa. Bayi laki-laki yang harusnya dibunuh oleh Firaun. Malah sekarang secara ironi Firaunlah yang merawat bayi Musa. Lalu nilai-nilai yang luar biasa kepada putra Ibrani yang namanya Musa. Coba perhatikan ironi Firaun itu Bapak Ibu. Jadi di tengah diamnya Tuhan, Allah bekerja secara senyap, tertib dan akurat. Dia tuntun seorang yang namanya Musa. Perhatikan dalam diamnya kitab Ayub. Tuhan diam. Tapi Tuhanlah yang membentengi Ayub setiap kali setan menuduh. Setiap kali iblis datang mendakwa. Tuhan berdiri paling depan dan berkata, jangan sentuh nyawanya.
Apapun yang tidak aku izinkan jangan pernah terjadi pada Ayub. Perhatikan dalam diamnya Tuhan, Tuhan terus bekerja. Dalam kitab Ester, kita tahu ceritanya bersama-sama. Tidak ada kata Tuhan sama sekali. Tapi kalau kemudian semua undang-undang yang telah dimeterai oleh Raja Ahasveros dibatalkan Bapak Ibu. Tidak ada yang bisa membatalkan kalau hati Allah tidak dibengkokkan. Atau hati Raja tidak dibengkokkan oleh Allah. Jadi Allah bekerja dengan sangat kuat dalam kitab Ester. Antara Maleakhi dengan Matius 400 tahun. Kelihatannya Tuhan diam, tapi mempersiapkan sepasang remaja putri, Maria dan Yusuf, untuk proses kelahiran firman menjadi daging, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu, jika masa-masa sekarang ini, Bapak Ibu merasa Tuhan kenapa engkau diam? Waktunya ini Tuhan, waktunya engkau bekerja dan tolonglah aku. Waktunya engkau bertindak, datanglah, ulurkan tanganmu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dengarkan ini baik-baik. Dalam masa-masa Natal ini, ingatlah, diamnya Tuhan pun, Tuhan bekerja. Tidak peduli kita menyadari atau tidak menyadari. Diamnya Tuhan bukan berarti pasif. Diamnya Tuhan, dia terus bergerak untuk menolong umatnya. Bapak, Ibu dan saya, ingatlah, pertolongannya pasti datang tepat pada waktunya. Amin. Ayo tepuk tangan buat Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi bagian kita, ayo belajar diam. Bapak Ibu, berkata-kata itu perak. Orang bilang diam itu emas. Berkata-kata perak. Tapi bicara tepat waktu itu platinum. Saya mendorong, ayo belajar. Ada saat di mana kita berkata-kata kepada Tuhan. Tapi ada bagian di mana kita belajar diam. Penting sekali diam dan tidak mendominasi pembicaraan waktu kita berdoa. Mengizinkan dia berbicara kepada kita. Ada teologi diam di Alkitab. Yusuf, salah satu orang yang sepanjang hidupnya, Bapak Ibu, ketika dia diminta tanda kutip oleh Allah untuk mengawal putra tunggal surgawi itu, Yusuf hanya diam. Tapi dalam diam, ku taati dia. Pelajaran yang kedua Bapak Ibu, kita cepat Bapak Ibu ya. Yang kedua perhatikanlah. Dari peristiwa Yusuf kita belajar seorang pria yang berintegritas. Aduh, ini penting sekali Bapak Ibu. Dunia membutuhkan pria-pria yang berintegritas. Tidaklah mudah Bapak Ibu, seorang bapak mempercayakan anak tunggalnya kepada keluarga lain. Tidak mudah bagi Bapa di surga mempercayakan putra tunggalnya kepada Yusuf dan Maria. Jika kemudian Tuhan mempercayakan firman menjadi daging melalui rahim Maria dan di bawah pengendalian dari Yusuf itu Bapak Ibu, maka kita tahu Yusuf benar-benar seorang pria yang berintegritas. Ketika dia ketahui bahwa Maria hamil, mengandung Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah firman Allah berkata, Yusuf sekalipun sekarang bukan tunangan, tapi sudah resmi suami istri, Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria sampai putranya itu lahir. Sampai Yesus Kristus terlahir. Yusuf tidak sentuh istri sahnya. Sebagai orang muda, dia punya gejolak jiwa, dia punya nafsu birahi, dia pria yang normal. Karena setelah Tuhan Yesus masih ada adik-adik tirinya yang lahir. Tapi Yusuf menahan diri, pria yang berintegritas. Dia tahu di dalam kandungan istrinya, sang ilahi sedang bertumbuh dari embrio menjadi janin, menjadi bayi, lalu kemudian keluar dan melahirkan. Dia tidak sentuh istrinya. Tapi lebih seru lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu perhatikan ini baik-baik. Tuhan Yesus dalam kemanusiaannya bertumbuh sama seperti anak-anak yang lain. Dan Bapak Ibu tahu usia 12 tahun, Yesus bisa berdebat dengan ahli Taurat, bisa berdebat dengan orang Farisi. Apa yang terjadi? Yusuf, seorang bapak yang berintegritas, yang mengajarkan nilai-nilai Taurat kepada anaknya. Bukan hanya mengajarkan keterampilan dalam hal kayu, ukir-mengukir, bangun-membangun, tapi dia latih anaknya untuk pengetahuan tentang firman Allah. Taurat. Itu sebabnya ketika Kristus ada di bait Allah itu, dia bisa berdebat dengan orang-orang hebat. Dari Kristus kita bisa melihat bagaimana karakter Yusuf yang berintegritas dalam mendidik anak, dalam menjaga kesucian hidup. Itulah sebabnya Tuhan mempercayakan putra tunggalnya kepada pria-pria yang berintegritas. Bapak Ibu, dunia butuh pria yang berintegritas. Hai bapak-bapak, engkau mau anak laki-lakimu berintegritas, dimulai dari dirimu.
Jadilah pria berintegritas. Apa sih pria berintegritas Pak John? Sederhana saja. Apa yang kau lakukan waktu engkau sendiri. Waktu tidak seorang pun yang melihat engkau. Waktu ada semua kesempatan untuk berbuat dosa. Engkau sendiri dan tidak ada yang mengontrol. Tidak ada CCTV yang bisa melihat dan mengamati. Namun dalam kesendirian engkau menjaga hidupmu tetap baik. Engkau memelihara kehidupanmu tetap benar. Itu pria berintegritas. Dunia butuh pria-pria berintegritas. Karena itu saya mendorong, ayo bapak-bapak, hai para putra-putri kesayangan Tuhan. Punyalah, jadilah pribadi-pribadi yang berintegritas. Yang di belakang dan di depan sama. Yang tersembunyi dan terbuka sama. Itu orang yang berintegritas. Ayo kita merenungkan bagian ini bersama-sama. Betapa semakin sulit mencari orang-orang yang berintegritas Bapak Ibu. Orang yang berani berkata benar walau sendirian. Dan yang terakhir Bapak Ibu, saya berakhir di sini. Waktu saya sudah habis. Di dalam Alkitab dari peristiwa kehidupan Yusuf kita belajar. Ada yang namanya teologi mimpi. Jika ada teologi diam, maka ada yang ketiga ini Bapak Ibu, teologi mimpi. Berulang kali orang-orang kudus di Alkitab bermimpi, mimpi yang datang dari Tuhan. Mimpi yang datang dari Allah yang hidup. Nah ini Bapak Ibu, perhatikan ini. Sebenarnya Bapak Ibu, Allah ingin berbicara secara alami. Tapi karena manusia telah jatuh ke dalam dosa, manusia sulit bisa menangkap waktu Allah berbicara secara alami. Maka Allah kemudian berbicara secara supra alami. Jadi dari natural, Tuhan maunya bicara secara natural. Bapak Ibu, Tuhan maunya kita itu bisa menangkap wahyu Allah secara natural. Tapi karena kita telah berdosa, kita tidak mampu menangkap, menyerap wahyu Allah secara natural. Maka Allah bekerja melalui hal-hal yang supranatural. Salah satunya melalui mimpi. Bapak Ibu, ada mimpi karena capek. Ada mimpi karena halusinasi. Ada mimpi oleh karena perenungan-perenungan yang dalam. Ada mimpi karena trauma-trauma tertentu. Tapi ada mimpi yang datang dari Tuhan. Nah, karena Alkitab kita 66 kitab ini sudah lengkap, sudah sempurna, maka Bapak Ibu perhatikan, Tuhan berbicara melalui Alkitab. Tapi apakah Tuhan sudah berhenti berbicara melalui mimpi? Saya percaya belum. Allah sudah berbicara melalui Alkitab? Yes. Tapi Allah juga masih bisa berbicara melalui mimpi. Hanya saja karena Alkitab sudah sempurna, maka waktu Bapak Ibu bermimpi, jadikanlah Alkitab sebagai ukurannya. Alkitab harus menjadi hakim. Apakah mimpimu sesuai dengan, apakah mimpimu benar-benar dari Tuhan, atau karena kecapean, karena halusinasi, karena trauma-trauma tertentu. Maka Alkitab harus menjadi filter terakhir. Apakah mimpimu datang dari Tuhan atau tidak. Yusuf belum punya Alkitab yang lengkap. Dia cuma punya perjanjian lama Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tapi Bapak Ibu dan saya, kita sudah punya yang lengkap. Tapi ingat baik-baik, kita tetap harus buka ruang bahwa Tuhan masih berbicara melalui mimpi. Tapi Bapak Ibu, biasanya mimpi untuk kebutuhan pribadi. Walau kadang-kadang untuk kebutuhan orang banyak. Apa poinnya Pak John? Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kenapa kita diminta sebelum tidur kita wajib berdoa sungguh-sungguh? Karena dalam tidur pun Allah bisa berkata-kata. Dalam diamnya kita Allah bisa berbicara di sana melalui mimpi. Saya tutup dengan cerita. Beberapa waktu yang lalu, persis jam 2 pagi, tiba-tiba saya dibangunkan. Begitu saya dibangunkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam mimpi itu saya dibangunkan begitu. Saya terbangun, langsung pikiran saya semua tersedot memikirkan papa saya di Sumatera. Saya ada di Batam, lalu kemudian saya diam, saya berdoa buat papa saya bingung saya doain apa. Papa baik-baik saja, jadi saya bingung, saya cuma berdoa, Tuhan pelihara papa, Tuhan lindungi papa, tutup bungkus dengan kuasa darah Kristus. Saya berdoa buat papa saya, persis jam 2 pagi Bapak. Saya tidak tahu ada peristiwa apa, pokoknya saya dibangunkan, saya berdoa. Selesai itu, besoknya, kira-kira siang atau besoknya saya telepon papa saya. Apa kabar Pak? Baik, terus dia bilang, tapi kemarin ada peristiwa, papa merasa hampir saja mati. Ada apa Pak?
jam 2 pagi. Enggak tahu kenapa. Papa rasa itu seperti sudah ajal mendekat gitu. Oh ya, lalu saya ngomong, persis jam 2 pagi itu Tuhan bangunkan saya. Dalam mimpi itu saya terbangun, lalu kemudian saya ingat Papa, saya berdoa buat Papa. Bapak Ibu, sekali lagi ini kesaksian pribadi. Setiap orang punya pengalaman beda-beda. Saya tidak jadikan ini sebuah doktrin. Tapi yang saya mau beritahu, Allah masih bicara melalui mimpi. Allah bicara melalui firman Allah. Tapi Allah yang sama, karena keterbatasan kita sebagai orang yang berdosa, Dia bisa bekerja dengan hal-hal yang supranatural, salah satunya melalui mimpi. Perhatikan Yusuf. Perhatikan Yusuf dalam perjanjian lama, perhatikan Yusuf dalam perjanjian baru. Allah masih berbicara. Karena itu Bapak Ibu, kita harus membuka ruang Alkitab sebagai hakim tertinggi, tapi kita nggak boleh menutup kemungkinan bahwa Allah masih berbicara melalui mimpi juga. Kita perlu merenungkan bagian ini bersama-sama. Peristiwa Natal dekat dengan peristiwa seorang pria yang terus-menerus dibimbing Allah melalui mimpi. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari pemain musik pemimpin pujian maju ke depan. Bapak Ibu, hari ini kita belajar melalui peristiwa kehidupan Yusuf. Ada yang namanya teologi diam. Ayo belajar di rumah untuk tidak mendominasi pembicaraan waktu kita berdoa. Tapi biarkan Tuhan berkata-kata dengan lembut di hati kita. Ingatlah kita belajar dalam peristiwa Natal ada seorang pria yang berintegritas. Itu sebabnya putra Allah yang maha tinggi dipercayakan kepada pria yang berintegritas ini. Dan kita belajar juga ada teologi mimpi. Kita tetap harus buka ruang bahwa Allah masih berbicara. Kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Kita naikkan satu pujian kepada Tuhan. Mataku Tertuju padamu, kita tujukan mata kita kepada Dia saja. segenap hidupku Ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi dari awal kita naikkan pujian ini sebagai doa. Mataku tertuju padamu. Ya Tuhan. Tertuju padamu. segenap hidupku Ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu
selalu menyenangkan hatimu. Mau mengikuti, Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Setiap kita angkat tangan sama-sama Bapak Ibu saudaraku, katakan, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Lagi katakan, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Yang mau senangkan hati Tuhan, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini Tuhan, yang mendidik setiap kami, yang mengajarkan kami Tuhan, untuk kami boleh tinggal diam dan kami boleh terus mengikuti kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau yang berdaulat penuh atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta John Panggabean yang sudah menjadi berkat bagi kami. Kau tambahkan hikmat, Kau tambahkan pengurapan Tuhan. Dan setiap kali melayani Tuhan, banyak jiwa boleh dimenangkan. Tuhan urapi, Tuhan sertai. Dan pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk memberi. Kami rindu memberi dengan segala ketulusan hati kami hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan untuk kembali Bapak Ibu saudaraku. Terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya
Ku beri syukur, ku beri syukur hanya oh ku beri syukur, ku beri syukur hanya ini syukurku Tuhan, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Oh, aku bersyukur. Kami sungguh berterima kasih dan bersyukur Engkau masih mengizinkan kami untuk hadir di rumah Tuhan, memuji, menyembah, dan mendengarkan firman-Mu. Sehingga kami merasakan hadirat-Mu, kami merasakan urapan-Mu, dan kami merasakan satu kekuatan yang luar biasa, yang saat ini kami percaya hanya Engkau Tuhan Yesusku. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia yang kami cintai ini Tuhan. Kami mohon kemurahan-Mu untuk menjauhkan negara Indonesia ini dari segala bencana, dari segala sakit penyakit, dari segala sesuatu yang tidak baik. Kami mohon Engkau untuk selalu menyinari dengan sinar kemuliaan-Mu negara ini Tuhan. Sehingga akan menjadi negara yang adil, makmur, aman, serta sentosa. Dan kami juga berdoa untuk gembala kami Bapak Aswin Tanu Saputra beserta seluruh anggota rumah tangganya. Para worship leader, singer, pemain musik, para diaken, diakones, para multimedia man, soundman, serta semua yang terlibat pelayanan untuk pagi hari ini. Tambahkanlah iman percaya. Buat selalu hamba-hamba-Mu ini setia di dalam melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Mari saudara sebelum pulang angkatlah kedua tangan. Sikawara wara 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 wara. Saat ini saudara, Tuhan sudah berjanji bahwa saudara adalah kepala dan bukan ekor. Tuhan akan selalu mengangkat saudara naik dan tidak pernah turun. Tuhan akan membuat saudara selalu memberi dan tidak pernah menerima. Terimalah semua berkat itu hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra yaitu Yesus Kristus dan persekutuannya dengan Roh Kudus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang telah diberkati oleh Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Kami undang Bapak Ibu saudara yang akan menyerahkan putrinya, putra-putrinya untuk maju ke sebelah kanan mimbar. Syakawara wara wara wara. Pagi hari ini Tuhan, kami serahkan anak Kristabella, Guinevere, Chloe, Tondo, Wijaya untuk menjadi warga kerajaan surga. Engkau berkati kehidupan anak ini Tuhan, berikan hikmat, berikan pengurapan dan berikan kesehatan yang baik. Jadikan anak ini anak yang takut akan Tuhan dan selalu setia di dalam melayani Engkau. Demikian juga berkati kedua orang tuanya, Bapak Filipus Andrianto dan Ibu Yutitia Septikal Dia Sutrisna. Pakai kedua orang tua ini untuk mendidik, membesarkan, dan membawa anak mereka ke rumah Tuhan. Berkati keluarga ini Tuhan menjadi keluarga yang damai, sejahtera, dan bahagia. Sehingga mereka akan menjadi terang dan berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, selamat.